kelor tuh, ya Ini nih. kan? Ya. Hei, Nah, kaget. buat ngusir Itu yang jatuhnya kaget. Mohon maaf pemirsa, Buat itu ngusir jatuhnya jin. kaget. Katanya, tapi ini kata orang zaman dulu ya. Iya, Ini iya. Ital buktinya nggak takut, berarti dia bukan jin. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Kita selesaikan baik-baik aja dokter Tito. Nah, tapi Ital ini sudah punya, dokter, udah punya Vito atau Matas ya, fakta atau mitos ya. Dokter Lona, spesialis farmakologi klinik. Ya, oke, dokter. Udah silakan langsung nih. Silakan Dok, Ital. ini katanya mengkonsumsi daun kelor, dengar-dengar katanya baik untuk mengatasi anemia. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Waduh, ada faktanya Mengatasi ya. anemia. fakta. Mengatasi ya. Kenapa? Karena di daun kelor ini terkandung nutrisi, vitamin dan mineral yang cukup lengkap. Di sini ada vitamin C, ada vitamin B, ada Fe, ada asam amino juga. Tapi perlu diingat nih, kalau orang dengan anemia, terus usaha mau menyembuhkan anemianya hanya mengkonsumsi daun kelor, nggak cukup. Perlu dilengkapi dengan nutrisi lain untuk melengkapi si nutrisi yang ada di daun kelor. Misalnya kacang-kacangan, telur, dan kalau perlu, misalnya gejala anemianya sudah sangat mengganggu, alangkah baiknya berkonsultasi ke dokter supaya dapat obat. Tapi kalau untuk mencegah anemia, bisa kok mengkonsumsi daun kelor, karena daun kelor merupakan bahan pangan fungsional yang sehat dan baik untuk dikonsumsi. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya berarti maksudnya untuk nutrisinya ya. Dan jangan lupa juga anemia itu ada penyebabnya. Contoh ada orang ambeien lama sehingga dia anemia. Tentu aja kalau minum ini nggak bisa. Nggak ya. bisa. Nggak juga ya. Penyebab anemianya dulu apa sebenarnya ya? Oh gitu. Nah, apalagi? Mumpung Tur- ada iya sini, sih. silakan langsung. Nih aku dengar-dengar Untuk nih ngusir dok jin. ya, konsumsi daun kelor ini bisa membuat awet muda. Fakta atau mitos dok? Itu juga fakta. Yes, kenapa tuh dok? Kenapa? Gini, kandungan nutrisinya kan lengkap. Kalau kita makan makanan sehat yang ada di daun kelor, maksudnya senyawa yang ada di daun kelor dan baik untuk tubuh kita, sebenarnya secara umum tubuh kita akan sehat, bugar, kulit kita juga bagus. Kalau kita makan makanan sehat, tubuh kita sehat, tentunya kita akan awet muda. Oh. Tetapi nggak cukup nih Kristal kalau kamu hanya mengkonsumsi daun kelor supaya awet muda. Harus diimbangi dengan pola makan yang sehat dan jangan lupa olahraga rutin. Oh, tapi ini kalau misalnya awet muda diapain nih dok? Ditempel-tempelin ke muka kah? Dibalurin? Bukan. Lebih baik dimakan. Daripada ditempelin di muka, nutrisinya nggak akan terserap lewat kulit. Kalau dimakan, nutrisinya masuk ke dalam tubuh, yang baik-baik akan dipakai oleh sel kulit kita untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Oh, tapi aku juga dengar-dengar banyak yang nanyanya banyak ya, nggak apa-apa ya dokter ya. Ini dengar-dengar Iya, si boleh, daun boleh. kelor ini juga bagus untuk merawat kecantikan wanita. Fakta atau mitos sih dok? Itu fakta, tapi bukan dipeperin ke wajah bukan ya? atau dipeperin ke kulit. Jadi harusnya gimana dok? Gimana tuh? dimakan aja sebagai bahan pangan fungsional. Dimakan which is Bisa aja gitu? diolah Oh. menjadi makanan, asal perlu diingat pengolahannya ini harus benar, karena kalau daun kelor dimasak terlalu lama, senyawa atau kandungan nutrisi yang ada di daun kelor akan rusak dengan proses pemanasan. Oh, gitu. Jadi dimasaknya jangan terlalu lama supaya senyawa dan manfaat yang kita mau ambil buat tubuh kita tetap bisa kita dapatkan. Nah, Gitu. itu ya. Kalau habis dimakan disembur bisa. Nggak bikin awet muda. Jatuhnya jorok dok. Dan orang jadi marah nanti ya. Nah, sekarang langsung nih ya mengenai yang berikutnya yang lebih serius nih mengenai gula darah. Ini katanya konsumsi daun kelor dapat menjaga gula darah tetap normal. Ini fakta atau mitos? Kalau itu mitos. Kok bisa Nggak mitos dok? Padahal kita lagi pengen serius banget Ngarep ya. banget ya. Nggak bisa. Jadi kita tahu nih kalau penyakit kencing manis atau diabetes mellitus itu penyakit kronis atau jangka panjang. Seseorang yang mengalami kencing manis perlu memantau kadar gula darahnya dan memastikan kadar gula darahnya tetap stabil. Memang daun kelor itu sudah banyak yang melakukan penelitian tapi preklinik, artinya pada hewan coba atau di laboratorium, dan memang sudah terbukti melalui uji pada hewan coba senyawa yang terdapat pada daun kelor dapat menghambat penyerapan gula di saluran cerna pada hewan coba dan meningkatkan produksi insulin. Insulin itu adalah hormon yang penting untuk menstabilkan kadar gula darah. Tapi kalau mau digunakan sebagai obat spesifik untuk pengobatan kencing manis saat ini belum bisa. Tapi kalau mau dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh, diambil manfaat baiknya, baik pada orang kencing manis maupun bukan, boleh aja. Boleh aja. Jadi kalau sambil minum obat kencing manis misalnya, minum jus daun kelor masih boleh. Boleh aja. Masih boleh ya. Nah, yang lebih menarik lagi nih sekarang karena lagi banyak orang membahas mengenai kanker. Ini kan serem banget kan. Katanya dari dulu kan ini dipercaya sebagai obat herbal yang cukup bisa mumpuni ya. Ini katanya kalau makan daun kelor ini, air rebusannya bisa membantu untuk mengurangi risiko kanker. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi.
Ih, Nah, itu dia keren tadi. ya dok itu Iya, ya, macam-macam tanaman Indonesia yang khas banget ya tadi ya. Iya. Termasuk ini di depan kita nih dok. Daun kelor. Nah, emang dunia Indonesia ini kaya banget dari banyak tanaman herbal yang sebenarnya tumbuh begitu aja ya, bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, ini sekarang ada fakta atau mitos bahwa daun kelor dapat dipakai untuk mengurangi risiko terjadinya kanker. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, mengurangi. Fakta loh, fakta. Yes, Mengurangi mengurangi ya, resiko oke. kanker. Mencegah tepatnya sih, karena kan tadi udah dibilang kandungan nutrisinya sangat baik kok dikonsumsi, dan di daun kelor ini ada senyawa antioksidan. Kita tahu nih antioksidan bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, dan radikal bebas itu memang harus dilawan oleh tubuh kita karena radikal bebas menjadi salah satu faktor resiko seseorang menderita kanker. Tapi perlu diingat oleh kita semua, kalau mau mencegah kanker selain mengkonsumsi makanan sehat, salah satunya si daun kelor ini ya tentunya harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat juga. Oh gitu. Jadi nah, kalau ini kan kalau misalnya ngomong daun kelor nih dok ya, ini kebetulan nih mamaku kan kolesterolnya tinggi banget nih. Dengar-dengar nih fakta atau mitos sih dok, ini daun kelor ini bisa mengurangi si kolesterol ini. Fakta atau mitos? kalau untuk menurunkan kadar kolesterol masih mitos. Masih mitos ya. Iya. Jangan serang dulu mama. Jangan senang dulu. Tante, halo tante. Oh, ya. Walaupun kandungan nutrisinya baik sih Iya. untuk tubuh, dan kenapa sih bisa ada statement kayak gitu, daun kelor bisa menurunkan kadar kolesterol, dan memang sudah ada penelitiannya Dokter Vito, tapi pada hewan coba, dan memang terbukti pada hewan coba ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol. Tetapi kalau mau dijadikan obat untuk menurunkan kadar kolesterol pada manusia, saat ini belum bisa, tapi memang berpotensi di masa mendatang ke arah situ kalau penelitiannya sudah rampung, sudah dilakukan penelitian pada manusia, sudah diketahui berapa sih dosis yang paling aman, paling efektif, efek samping yang mungkin timbul seperti apa, boleh-boleh aja. Tapi mamanya masih boleh mengkonsumsi daun kelor, Oh, gitu. karena baik buat kesehatan tubuh. Oh berarti mengurangi dikit-dikit bisa lah dok Boleh, ya. tapi jangan lupa, nggak boleh menghentikan obat kolesterol yang dikasih oleh dokter. Betul. Nah, oke, tapi ini ada lagi nih, selain mungkin kolesterol yang ditakuti adalah orang Indonesia adalah biasanya adalah asam urat. Karena sakit. Kalau kolesterol nggak ada rasanya, kalau asam urat ada rasanya ya, sakit. Jadi takut, Sakit lah iya jadi takut. kaki. Nah, jadi sekarang karena mereka takut sakit, maka konsumsi daun kelor ini bisa mengatasi asam urat yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Itu juga mitos. Ternyata ya. Ternyata Sama, jadi saat ini penelitian belum sampai Ya. ke pembuktian bahwa mengkonsumsi daun kelor maupun olahan produknya dapat menurunkan kadar asam urat maupun kolesterol. Tetapi kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, semua senyawa yang ada pada daun kelor baik dikonsumsi oleh tubuh kita dan membuat tubuh kita sehat. Termasuk untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Kalau metabolisme tubuh kita baik secara umum, maka tubuh kita juga akan sehat dan terhindar dari yang namanya peningkatan kadar kolesterol maupun asam urat. Tetapi perlu diingat, seseorang yang mengalami peningkatan kadar asam urat ataupun kolesterol biasanya makannya juga nggak sehat. Jadi gitu. selain mengkonsumsi daun kelor untuk makanan harian, boleh kok buat makanan harian, ya makanan yang lainnya juga mesti sehat. Batasi asupan lemak jenuh, batasi makanan-makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali gitu. Oke, ya. Jadi intinya sebenarnya daun kelor ini bukanlah obat untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, Betul. tapi kalau punya gizi, punya nutrisi, artinya punya manfaat kesehatan memang benar ada ya. Tapi bukan sebagai pengganti obat. Kalau misalkan diminum bersama-sama dengan obat yang sudah ada, boleh aja. Kalau emang ternyata diperlukan untuk diminum sebagai ya terapi tambahan aja, boleh aja. Silahkan aja ya. Keren banget. Dokter terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Terima sekali kasih lagi. ya. Oke, nah sekarang Ini dapat pencerahan nih daun kelor, terus gitu tadi ikan juga mendapat pencerahan sekali ya. Ngomong-ngomong dia udah makan siang, lapar jadinya. Oh iya, ikan tadi masih ada loh. Tadi kita bagi dua kan? Oh iya, benar, Telurnya benar, mau juga? Oke, kita pamit dulu undur Ya. diri ya. Kita jangan lupa tetap saksikan Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 13 sampai pukul 14. Betul sekali. Kalau gitu tanpa tunggu lama lagi, saya Kristal Losyani. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia. Ayo hidup sehat.